diri dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai muhtasar. Alasan-alasan pengunduran diri saya sebagai muhtasar PBNU. 1. Sebagai orang yang diamanahkan selaku muhtasar, saya mohon maaf karena saya tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di tingkat pengurus besar. Karena setiap ada kegiatan saya diperhadapkan pada persoalan kesehatan saya dan selalu bertepatan dengan kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Poin kedua, setiap saya berkunjung ke Jakarta yang tujuannya untuk bersilaturahim dengan Ketua Umum dan Rais Am PBNU, pada saat itu pula beliau sudah berada di luar kota mengadakan pertemuan dengan pengurus-pengurus daerah serta kegiatan kejamiahan lainnya. 3. Sejak dilantiknya pengurus PBNU pasca muktamar, saya tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum, Rais Am, dan pengurus PBNU lainnya. 4. Namun diketahui bahwa setelah selesai pelantikan kepengurusan di PBNU, khususnya Ketua Umum, sudah 3 kali berkunjung ke Makassar, namun saya tidak pernah bertemu. Demikian pula pengurus PBNU lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa kedatangan Ketua Umum dan pengurus PBNU lainnya ke Makassar, saya tidak mengetahui karena tidak ada pihak yang menyampaikan kepada saya atas kedatangan tersebut. Dengan pertimbangan di atas, saya berpikir bahwa keberadaan saya selaku muhtasar PBNU tidak terlalu penting bagi pengurus PBNU. Jangan jadikan tembok itu sebagai satu atau loncatan untuk, kalaupun kamu tidak bisa mengabdi secara para ulama-ulama divisi fisik, selalu saya pengurus pada tingkat apa saja. Apa yang selalu saya sampaikan di mana bahwa NU atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini perlu urusan atau masalah mundur dan tidak mundur itu sesuatu yang biasa dalam jabatan. Untuk saya banyak yang saya pertimbangkan sehingga saya mengambil keputusan saya melepaskan jabatan saya sebagai muhtasar. Tadi sudah disampaikan dengan pernyataan tertulis saya yang dibacakan oleh Bapak Dr. Haji Ansoriani. Itulah keputusan sehingga saya sebaiknya untuk apa saya berada di dalam satu tempat hanya memenuhi saja ruangan kalau saya tidak terlalu bermanfaat di dalam. Dan itu saya rasakan baik sumbangsi saya dengan Nahdlatul Ulama, karena saya tidak pernah hadir apa, karena kebetulan sekali setiap kali kegiatan saya kurang sehat. Setiap ada kegiatan, kalau bukan kurang sehat, ada kegiatan penting saya
Nama saya Rika. Ada lagi kegiatan tante saya yang mengasuh saya sejak kecil wafat. Nah, inilah masa hingga ya, beberapa kali pertemuan saya bisa. Sampai itu juga tadi Bapak Dr. Haji Adi Suryadi sudah bacakan. Saya berharap bisa silaturahim di luar kegiatan itu juga tidak ketemu. Aneh kan kalau mustasarnya tidak pernah bertemu dengan ketua umumnya dan pengurus lainnya. Nah itu intinya bahwa mungkin saya daripada memenuhi ruangan sebaiknya saya mengabdikan pikiran saya, namun tidak berarti saya meninggalkan kumpulan. Selaku jamiah mungkin saya sudah di luar sistem, tetapi selaku jamaah insya Allah hingga akhir hayat saya, karena di dalam gen saya, darah saya telah mengalir darahnya ayah saya, abah saya yang membangun, salah seorang yang membangun Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan itu ya. Bagi usul kongres muktamar yang namanya luar biasa itu sesuatu hal yang biasa. Itu semua terjadi pada semua organisasi. Tidak usah terlalu diheboh-hebohkan itu karena biasa. Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi itu. Seperti di NU misalnya. Sepanjang 2/3 cabang dan wilayah yang menginginkan uskup, why not? Kenapa tidak? Cukup itu belum, mesti lagi ada. Sepanjang ada pelanggaran berat oleh ketua umum dan rais amnya. Dan yang ketiga, musyawarah luar biasa itu dilakukan oleh pengurus besar. Nah, kalau memenuhi 3 persyaratan ini siapapun anak Nahdliyin ya, mesti bergowo, mesti siap untuk melaksanakan. Sebab kita tidak berada pada wilayah lain dari selain, tetapi kita berada pada wilayah tataran tunduk, taat, patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar haluan organisasi. Jadi di situ kita tidak melihat senang atau tidak senang. Bagi yang ingin melaksanakan itu silakan. Sepanjang memenuhi persyaratan tadi, ini sepanjang. Dan itu hak setiap pengurus organisasi, itu organisasi manapun. Jadi 50% plus 1 cabang dan wilayah, kalau sudah cukup 50% plus 1 ya bisa dijalankan. Kalau ada pelanggarannya yang besar, betul dan atau garis am, silakan. Jadi begitu. Saya juga, sama aku cari-cari.